yang mungkin memberi nama di satu-satu ya untuk menyuarakan aspirasinya di Senayan. Eh, dari beberapa elemen yang mungkin juga diundang dan bergabung di Senayan, kami pertama mengucapkan selamat dulu teman-teman dengan semangatnya untuk memperjuangkan desa. Ya. Bagi yang dalam perjalanan itu dari mana tadi? Dari ya Bu Mahmud Pemdes Kamulyan yang itu. Ya, itu juga semangat ini bisnya dari Cilacap ya dan teman-teman yang lain. Jadi Pak Adi Suryo, kami melihat semangat teman-teman ini luar biasa bicara desa. Jadi ini menjadi satu kekuatan baru bagi semangat untuk membangun desa yang mungkin selama ini sudah kita apa kita gaungkan bersama bagaimana memperkuat desa untuk membangun Indonesia. Nah, disinilah gaung bersambut kelihatan teman-teman pada hari ini. Semoga nanti di sana betul-betul teman-teman ini yang pertama mungkin catatan penting menurut kami ya adalah teman-teman yang datang ke sana itu memahami betul substansi dari apa yang akan dilakukan sebuah tuntutan kepada wakil-wakil rakyat kita yang ada di Senayan terkait dengan desa. Jadi jangan hanya ikut-ikutan saja, tetapi betul memahami sejatinya apa sih yang mau diperjuangkan di sana. Kemudian yang kedua, ini inisiator salah satunya juga Bang AA, tadi Bung Asrianas ya. Jadi mereka eh, apa mewadahi dengan nama Desa Bersatu ini. Semoga ini juga menjadi ruang bersama dalam menyuarakan kebuntuan-kebuntuan aspirasi dari seluruh warga desa. Dan ini bisa menjadi satu pemantik bersama bagaimana pentingnya desa dalam sebuah siklus pembangunan nasional di Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah karena ini peserta ini menurut kami, ini bicara desa, itu pesertanya adalah ini heterogen, tidak homogen. Artinya ini dari semua latar belakang, baik kepala desa, baik perangkat desa, BPD, bisa jadi ini ada LPMD, atau mungkin tokoh masyarakat, PKK, atau lembaga kemasyarakatan lain juga ikut di sana. Kami berharap bahwa semuanya, ayo kita kembali menyadari bahwa datang ke Jakarta ini bicara desa, orang desa, ayo kita yang santun, tetapi kritis, kritis tapi santun. Jadi jangan sampai santun ini juga meninggalkan sebuah kritis dan kritis juga jangan meninggalkan santun sehingga anarkis. Nah ini yang perlu jadi catatan bersama. Kemudian terkait dengan tahapan-tahapan, Pak Adi Suryo, jujur kami dan teman-teman, baik di KIB, baik di Abdesi, maupun teman-teman lain yang di organisasi profesi aparatur desa, yang mengawal revisi Undang-Undang Desa 1 tahun ini, itu sudah mengalami satu proses-proses yang menurut kami jalan terjal naik turun ini sudah dilalui. Dan pada titik yang perlu diketahui bahwa dalam penyusunan sebuah undang-undang itu kan ada 5 proses ya. Dimulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan RUU, dan pengundangan. Nah, tahapan saat ini mestinya mestinya ada pembahasan ya. Jadi di pembahasan pada saat pembahasan ini pembicaraan tingkat 1 oleh DPR beserta dengan menteri yang ditunjuk oleh Presiden, inilah yang menjadi satu kebuntuan yang belum mendapatkan satu kepastian. Sehingga lobby-lobby politis, lobby-lobby personal, dan lobby-lobby pendekatan dari kekeluargaan sebenarnya sudah dilakukan, tetapi masih belum ada kejelasan. Sehingga hari ini teman-teman mestinya fokus meminta kejelasan itu. Kalau substansi mestinya ini sudah lewat, karena substansi ini sudah dibahas di saat
eh, apa di penyusunan. Jadi saat penyusunan kami dari teman-teman desa, jadi aparatur desa, kepala desa kami baik di KIP maupun ABSI sudah menyerahkan naskah akademik maupun daftar inventarisir masalah. Jadi sudah tersampaikan baik kepada pemerintah maupun kepada legislatif. Nah, akan tetapi di saat pembahasan inilah titik-titik krusial sebenarnya kita perlu mengawal apakah yang kita masukkan dulu itu sudah sesuai atau belum. Kemudian kesepakatannya nanti bagaimana? Jangan sampai ini menjadi tsunami, ya. Ini menjadi tsunami menggerus roh daripada desa itu sendiri. Karena kita mengingat Pak D. Suryo bersama-sama dengan Kang Tim dan teman-teman pejuang desa saat memperjuangkan lahirnya Undang-Undang 6 ini tidak mudah. Jadi ini terseok-seok. Bagaimana desa diakui sebagai entitas di negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan munculnya undang-undang ini tidak mudah. Dan roh desa kita pertahankan di situ. Walaupun masih ada beberapa pasal yang harus kita perbaiki. Sehingga jangan sampai revisi ini mencerabut rohnya desa, sehingga ini menjadi deviasi yang semakin luas. Nah ini sangat penting sekali. Jadi cepat itu bagus, tapi kalau kita kebat liwat orang Jawa itu jadi nggak bagus, itu. Sehingga cepat tetapi cermat. Jadi jangan sampai cepat tapi kebat liwat, sehingga nanti ruhnya desa sendiri akan tercerabut dan hilang. Nah ini menjadi hal yang penting, teman-teman yang nanti aksi di sana, baik yang juru bicara maupun nanti perwakilan yang mungkin bisa diterima, itu menjadi catatan ini penting. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah ini hari ini nanti akan ada satu titik temu bahwa pembahasan di mungkin tingkat 1, kemudian pembicaraan tingkat 2 akan disepakati. Ini yang masih menjadi pertanyaan besar, Pak D, karena mengingat kita timeline ya. Jadi masa sidang saat ini sudah bulan Desember. Sudah bulan Desember, ini sudah titik-titik krusial injury time. Apakah ini masih cukup waktu untuk melakukan pembicaraan tingkat 1 DPR bersama dengan menteri yang ditunjuk presiden, kemudian dilanjut pembicaraan tingkat 2. Karena bicara undang-undang desa, ini sangat kompatibel, ini banyak sekali persoalannya. Jadi tadi saya katakan, jangan gerusa-gerusu, sehingga nanti ruhnya desa itu akan tercerabut. Gitu ya, kita emosional. Nah, sehingga nanti ada opsi-opsi lah mestinya. Kalau memang harus dilakukan secepatnya, bagaimana? Ini mesti harus kita teman-teman aparatur desa mengawal. Kang Tim harus turun lagi. Nanti bareng-bareng mengawal dari substansi itu dan kita mengajak kepada teman-teman dulu yang memperjuangkan ruhnya undang-undang desa dan praktisi, kemudian para ahli, akademisi, semuanya nanti kita mestinya untuk duduk dan menyelesaikan hal ini.